Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan sehat sehingga kita dapat berkumpul hingga hari ini. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat. Yang saya hormati Bapak Andri Gunawan SPDI BA Hons MAG selaku dosen praktikum agama. Yang saya hormati Ibu Imelda Sari SE MSI AK selaku Ketua Program Studi Akuntansi, dan yang saya hormati para teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Baik, yang pertama saya akan membacakan tentang runtutan acara. Yang pertama ada pembukaan oleh Bapak Andri Gunawan. Yang kedua ada penampilan oleh para peserta kelompok 1. Baik, untuk yang pertama mari kita buka acara dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang pertama mari kita buka acara ini dengan pembukaan oleh Bapak Andri Gunawan. Kepada Bapak, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah sebagai abdan syakura, hamba-hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan istiqomah dalam manhaj dan sunnah beliau. Baik teman-teman sekalian yang sama-sama kita hormati Kaprodi Akuntansi Bu Imelda Sari dan juga para peserta untuk praktek agama, ya, dalam hal ini untuk dapat mempraktekkan ya bagaimana berceramah, bagaimana berpidato dan sebagainya. Baik teman-teman semuanya, kita akan mulai praktek ini dengan sama-sama mengharapkan kepada Allah keridhaannya. Dan tentunya dalam praktek ini dengan harapan kalian sebagai bentuk ajang latihan, ya, bentuk ajang latihan bagaimana menyampaikan sebuah materi dakwah. Ya, ini menjadi pembelajaran buat kita semua bagaimana tema-tema dakwah yang dapat kita sampaikan. Dakwah dalam artian mengajak orang lain ya kepada kebaikan. Tentunya dalam hal ini yang kita sampaikan adalah tentang materi-materi tentang dakwah itu sendiri. Ya, bagaimana mengajak sholat, bagaimana tema-temanya macam-macam. Ya, maka nanti tolong teman-teman untuk bisa melakukan dengan maksimal. Ya. Yang kedua, maharatul kalam. Ya, bisa mengeluarkan bagaimana kita menyampaikan ya, kalimat-kalimat itu. Ya, maka dipersiapkan ya persiapannya, baik itu dari temanya, persiapan fisiknya, persiapan mentalnya harus betul-betul disiapkan, karena ini kita akan nilai dan ini menjadi mata kuliah yang sebagai mata kuliah praktek ya di dalam prodi kita di fakultas kita. Ya, maka Bapak harapkan kalian dapat melaksanakan dan maksimal. Persiapannya maksimal walaupun memang waktunya sedikit ya, 5 sampai 8 menit lah ya. Jadi setiap peserta untuk bisa menampilkan secara maksimal. Baik teman-teman sekalian, maka praktek ini kita akan buka
dengan mengharap ridho di sisi Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga mendapatkan hikmah, mendapatkan yang terbaik ya, sebagai ajang latihan dan sebagai bentuk untuk kita bisa terapkan nanti di masyarakat. Mari kita bersama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sekali lagi, tetap semangat untuk berdakwah, untuk bisa menyampaikan materi-materi dakwanya, dan ini sebagai bekal di hari-hari berikutnya. Terima kasih sekali lagi untuk panitia ya di Masjid Jami RC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Andri Gunawan atas sambutannya. Baik, mari kita mulai acara pertama kita dengan memanggil Saudara Irza Ferialdi yang akan menyampaikan ceramah dengan tema jihad melawan setan. Kepada Saudara Irza Ferialdi, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita semua panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Kita bersyukur dapat berkumpul di pagi yang cerah ini dengan nikmat kesehatan yang masih diberikan olehnya. Tak lupa pula salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya yang mulia. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Andri yang sudah memberikan tugas ini kepada kami. Lalu saya juga mengucapkan terima kasih kepada moderator yang sudah memimpin acara pada pagi hari ini dan beserta teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya di sini ingin membawakan tema yang cukup penting, yaitu tentang jihad melawan setan. Nama jihad berasal dari kata dalam bahasa Arab, yakni kata kerja jahada atau jahdun dan juhdun, yang berarti mencurahkan segala kesungguhan, kekuatan, dan usaha untuk mencapai suatu tujuan yang diyakini benar. Macam-macam jihad itu ada jihad melawan jiwa dan hawa nafsu, jihad an-nafs, ada jihad melawan setan, jihad asyaiton, ada jihad melawan orang-orang yang zalim dan pelaku bid'ah dan kemungkaran. Lalu ada jihad melawan orang-orang kafir dan munafik. Saya di sini akan membawakan tema jihad melawan setan atau jihad asyaiton. Sadarkah kita bahwa setiap diri ini memiliki musuh besar, musuh yang sangat menginginkan kita sesat dan celaka. Musuh yang tidak terlihat tapi memiliki banyak tipu daya dan cara untuk mencapai tujuannya. Itulah setan. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan manusia agar tidak tergoda olehnya. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 27, Ya bani Adam la yaftinakumus syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannati. Hai anak Adam, janganlah sekali-sekali kamu dapat ditipu oleh syaitan, sebagaimana ia telah berhasil mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga. Oleh karena itu, dengan rahmatnya, Allah Azza wa Jalla memerintahkan manusia untuk menjadikan syaitan sebagai musuh. Karena memang sebenarnya, syaitan musuh bagi manusia. Lalu Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Fatir ayat 35, Inna syaitana lakum aduwwun fattakizuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan itu adalah musuh nyata bagimu, maka jadikanlah ia musuhmu. Karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Dalam menjalankan aksinya menyesatkan dan membinasakan manusia, setan memiliki dua senjata, yaitu subwat dan syahwat. Oleh karena itu, orang yang ingin selamat harus berjihad melawan setan dengan bersenjatakan ilmu dan mentazkiyah atau membersihkan jiwanya. Ilmu nafi atau yang bermanfaat akan membuahkan rasa yakin,
yang akan menolak syubhat. Sedangkan tazkiyatun nafs akan melahirkan ketakwaan dan kesabaran yang membuatnya mampu mengendalikan syahwat. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan jihad melawan syaitan memiliki dua tingkatan. Yang pertama, menolak syubhat dan keraguan yang dilemparkan syaitan kepada hamba. Yang kedua, menolak syahwat dan keinginan-keinginan jelek yang dilemparkan syaitan kepada hamba. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami. Allah Azza wa Jalla memberitakan bahwa kepemimpinan agama hanya bisa diraih dengan kesabaran dan keyakinan. Kesabaran akan menolak syahwat dan keinginan-keinginan jelek, dan keyakinan akan menolak keraguan dan syubhat. Jadi senjata manusia untuk melawan setan adalah ilmu dan kesabaran. Ilmu yang bersumber dari kitabullah dan sunnah rasulnya. Kemudian mengamalkan ilmu tersebut sehingga jiwa menjadi bersih dan suci dan menumbuhkan kesabaran. Berikut adalah cara-cara menghadapi tipu daya setan secara global. Yang pertama itu adalah beriman dan mentauhidkan Allah dengan benar. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Sesungguhnya ia, setan, tidak memiliki pengaruh terhadap orang-orang yang beriman dan bertawakal hanya kepada Tuhan mereka. Lalu yang kedua itu ada berpegang teguh kepada Alkitab dan Sunnah. Allah menurunkan kitab suci dan mengutus para rasul yang membawa peringatan, penjelasan dan bukti-bukti. Barang siapa berpaling dari peringatan Allah, maka dia akan menjadi mangsa setan yang dan dijerumuskan ke dalam kecelakaan abadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yasyu an zikrir rahmani nukayyidil lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih Al-Qur'an, kami biarkan setan menyesatkannya, maka ia setan selalu menemaninya. Lalu ada pula cara-cara lain seperti berlindung kepada Allah dari gangguan setan, membaca Al-Quran, berbanyak zikrullah, tetap bersama jemaah umat muslimin, mengetahui tipu daya setan sehingga mewaspadainya, menyelisihi setan dan menjauhi sarana-sarananya untuk menyesatkan manusia, yakin bahwa tipu daya setan itu lemah. Lalu yang terakhir ada tobat dan istighfar. Demikianlah yang dapat saya sampaikan tentang pentingnya berjihad melawan setan. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mampu menjaga diri dari tipu daya dan gunanya. Marilah kita selalu memperkuat iman, menuntut ilmu dan berbanyak zikir agar hati kita senantiasa terjaga dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita dari godaan setan yang terkutuk, meneguhkan hati kita di atas jalan yang benar dan memberikan kekuatan untuk selalu istiqomah dalam kebaikan. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsi. Aku berlindung kepada Allah yang mendengar lagi Maha mengetahui dari gangguan setan yang terkutuk, dari kegilaannya, kesombongannya dan nyanyiannya yang tercela atau syair atau sihirnya. Semoga apa yang kita dengar hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Irza Ferialdi. Semoga yang mendengarkan mendapat hikmah dan syafaat dari materi yang telah disampaikan. Selanjutnya, marilah kita dengarkan ceramah dari saudara Ryan Radip Akadi dengan tema puasa Ramadan. Kepada saudara Ryan Radip, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Andri Gunawan selaku dosen pembimbing dalam praktikum agama dan Ibu Imelda Sari selaku kaprodi akuntansi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin
wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang pertama dan yang paling utama, kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat nikmatnya kita dapat berkumpul di pagi yang cerah ini. Tidak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena semoga kita selalu menjadi umatnya dan mendapat syafaat sampai yaumil akhir nanti. Alhamdulillah teman-teman, karena sebentar lagi kita mau bulan Ramadan, saya akan membawakan ceramah tentang Ramadan saatnya meriksa diri. Teman-teman, kalau kita dengar kata Ramadan, yang langsung kepikiran itu apa? Kalau anak kecil mungkin mikirnya bentar lagi dapat baju lebaran, dapat THR, dan bisa ngumpul bareng keluarga. Tapi kalau untuk sepantaran kita, pasti mikir kita bakal bukber bareng teman-teman yang udah lama gak ketemu, kita bakal ngabuburit bareng, dan juga kita banyak stok snapgram yang bakal kita upload di Instagram. Tapi jangan lupa ada inti yang jauh lebih penting dari semua itu. Oke, langsung kita ke intinya aja. Kita harus lurusin mindset kita tentang puasa. Sering banget nih, puasa cuma dianggap nahan lapar dan haus dari subuh sampai maghrib. Padahal tujuan puasa itu nggak cuma itu. Allah sendiri yang bilang di surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina qablikum la'allakum tattaqun. Yang berarti, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Teman-teman, kita perlu garis bawahi agar kamu bertakwa. Jadi kalau puasa kita cuma bikin perut lapar, tapi kita masih gampang emosi, masih suka gibahin orang, masih suka ngomong kasar, berarti puasa itu kita itu belum bisa dibilang puasa yang sempurna. Nabi Muhammad juga ngingetin, banyak orang puasa tapi hasilnya cuma lapar. Banyak orang puasa tapi hasilnya cuma lapar dan haus doang. Jadi mari kita ubah puasa itu nggak cuma perut kosong, tapi juga hati harus ikut bersih, kelakuan juga harus berubah. Nah, kalau tujuannya untuk merubah kelakuan, lalu gimana sih caranya kita sebagai Gen Z yang nggak bisa lepas dari HP, bisa puasa dengan kualitas terbaik? Sekarang kita bedah realitas sebagai anak zaman sekarang. Gen Z ciri khasnya hidup full notifikasi. Nah, Ramadan ini datang buat kita pause sejenak kegiatan kita yang kurang penting. Mikir deh, kalau kita bisa nahan, nggak makan, nggak minum, masa kita nggak bisa nahan jari untuk scroll hal-hal yang nggak penting? Kalau kita bisa nahan diri dari nggak ngopi seharian, masa iya kita nggak bisa nahan mulut kita dari ngomong kotor atau ngegosip? Ingat ya teman-teman, puasa itu coveragenya luas. Ada puasa mata, biar kita nggak lihat yang aneh-aneh. Puasa telinga, biar nggak dengerin atau menggosip. Puasa jari, biar nggak ngetik komen toksik atau nyobar hoax. Dan yang paling penting, puasa hati, biar nggak ada rasa iri, dengki, ataupun benci. Setelah kita berhasil pause dari kebiasaan buruk, sekarang saatnya kita ke mode isi ulang kita. Kita masuk poin ketiga. Anggap aja nih Ramadan ini sebagai fast chargingnya buat iman kita. Pasti sering kan ketika HP kita lowbat, kita langsung cari charger. Nah, selama 11 bulan kemarin, iman kita pasti sering lowbat. Sholat kadang bolong, Al-Quran jarang dibuka, kebanyakan main game atau scroll tanpa arah. Ramadan ini adalah fast charging iman. Apalagi tarawih, tadarus, sedekah, doa. Semua itu bikin baterai iman kita ngecas sampai penuh. Apalagi Allah kasih bonus, setiap amal dilipat gandakan. Bahkan ada malam, yaitu malam Lailatul Qadar, yang pahalanya lebih baik dari 83 tahun ibadah. Ini tuh kayak kita dapat bonus biar langsung naik ke level maksimal. Melihat betapa besar pahala yang ditawarkan, kita pasti excited. Pertanyaannya cuma satu teman-teman. Aksi nyata apa sih yang paling gampang dan bisa kita kerjain di tengah kesibukan kita? Setelah tahu peluangnya segede itu, pasti kita mikir, oke, apa nih yang bisa gue lakuin? Gak perlu langsung maraton ibadah yang berat. Mulai aja dari yang kecil asalkan konsisten. Ingat ya, konsisten itu adalah kunci.
Teman-teman jangan sampai Ramadan ini cuma sekedar angin lewat. Jadi kita butuh persiapan, yang namanya Ramadan itu kita butuh persiapan untuk mengambil bonus yang Allah kasih di 1 tahun sekali di bulan Ramadan. Yang pertama ada baca Quran walau sedikit, nggak usah maksain khatam teman-teman. 1 halaman sehari aja rutin, nanti juga selesai. Kedua ada sholat 5 waktu. Buat kita anak muda mungkin beberapa orang ada yang susah banget buat sholat secara on time. Makanya kita harus ubah kebiasaan kita untuk sholat secara on time. Yang ketiga ada sedekah kecil-kecilan. Sedekah itu nggak nunggu kita harus kaya dulu teman-teman. Jadi sedekah itu bisa dengan dari hal kecil, dengan berbuat baik, kita dengan mentraktir teman. Keempat ada kurangi kebiasaan toksik. Stop gibah dan stop komen jahat di sosial media. Gunakan sosmed buat kebaikan. Kita gunakan nih sosmed yang kita kuasai ini buat share konten positif. Atau minimal jangan bikin gaduh. Semua ibadah itu keren teman-teman. Tapi hati-hati. Ada satu jebakan yang sering banget nih bikin amalan kita zong. Apalagi kalau kita suka main sosmed. Semua kebaikan tadi itu yang saya sebutin udah bagus. Tapi kita harus hati-hati banget sama penyakit hati yang namanya riya. Alias pamer. Jangan sampai niat baik kita di Ramadan malah salah jalan. Sering kita lihat Ramadan jadi ajang pamer outfit, pamer menu paling mahal, pamer selfie lagi tadarusan. Padahal Ramadan itu intinya ikhlas. Kualitas ibadah kita itu urusan kita sama Allah, bukan urusan kita dengan followers kita di sosmed. Fokuslah pada perubahan di dalam hati, bukan cuma kelihatan alim di luar. Jangan sampai ibadah kita viral tapi pahala kita malah cancel. Ramadan ini anugerah termahal teman-teman. Sebelum kita selesai, yuk kita kuatkan lagi niat kita. Guys, Ramadan ini beneran jadi kesempatan emas. Kita nggak tahu nih masih dikasih umur panjang untuk Ramadan tahun depan, yang selanjutnya apa enggak. Jadi jangan sampai bulan ini cuma kayak angin lewat doang. Nauzubillah min zalik. Jangan biarin Ramadan cuma jadi rutinitas doang, sekedar sahur, puasa, buka, tarawih dan selesai. Tapi jadikan bulan ini sebagai turning point atau titik balik kita di mana kita benar-benar hijrah jadi orang yang lebih baik. Semoga Ramadan yang sebentar lagi datang ini jadi bulan perubahan yang nyata buat kita semua. Kita jauh lebih sadar, lebih rajin, ibadah, lebih peduli, dan yang paling penting semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengakhiri ceramah kali ini kita bacakan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudara Ryan Adib atas materi yang telah disampaikan. Semoga kita semua dapat semakin semangat dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Selanjutnya akan ada penyampaian materi oleh Saudara Arya Putra dengan tema manajemen waktu ibadah. Kepada Saudara Arya Putra, waktu dan tempat dipersilahkan. Thank you. PPT nggak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan nikmatnya kita bisa berkumpul di tempat ini dengan penuh dengan kebahagiaan, keadaan sehat dan penuh semangat. Yang terhormat untuk Bapak Andri dan para teman-teman sekalian yang menjadi hadirin di acara pemateri saya kali ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, teladan terbaik dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam hal mengatur waktu. Teman-teman sekalian,
Tema yang ingin saya sampaikan kali ini adalah manajemen waktu ala mahasiswa muslim, yaitu mengatur waktu, menata hidup, mendekatkan diri kepada Allah. Teman-teman, kita semua itu punya waktu yang sama, yaitu 24 jam. Tapi kenapa sih hasil dan pencapaian seseorang itu bisa berbeda-beda? Kadang kita ngerasa teman kita itu bisa lebih pinter, kadang kita bisa ngelihat hidup mereka itu lebih bahagia. Padahal kan waktu kita sama-sama 24 jam. Tapi apa sih hal-hal yang bisa nyebabin mereka tuh bisa lebih dari kita? Nah, di sini pentingnya cara kita mengelola waktu dengan bijak. Pentingnya waktu dalam Islam. Dalam Al-Quran, Allah sudah menegaskan betapa berharganya waktu. Allah berfirman dalam Quran surat ayat Al-Asr, ayat 1-2. Wal asr, innal insana lafi husr. Artinya, demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Artinya, siapapun yang menyia-nyiakan waktu tanpa melakukan amal kebaikan dalam dunia, maka dialah orang yang merugi. Dan Rasulullah SAW juga pernah bersabda, 2 nikmat yang banyak manusia tertipu, yaitu ada kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Jadi teman-teman, waktu itu bukan cuman sekedar angka di jam dinding yang kita biasa lihat dan hitung. Tapi waktu itu juga bisa menjadi amanah yang nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa aja sih yang kita gunain waktu kita itu dalam hidup? Apakah kita sering melakukan hal baik? Atau kita malah sering melakukan larangan Allah, melakukan hal-hal yang dilarangnya. Masalah mahasiswa saat ini, kalau kita lihat realita mahasiswa sekarang, kan banyak yang sibuk, tapi belum tentu produktif. Banyak waktu habis cuma buat scroll media sosial, rebahan, nongkrong tanpa arah, mereka bisa ngabisin waktu berjam-jam. Akibatnya tugasnya menumpuk, ibadahnya terbengkalai, dan stresnya datang belakangan. Padahal tuh manajemen waktu yang buruk bisa membuat hidup kita nggak terarah loh. Ingat teman-teman, bukan waktu yang kurang. Waktu itu nggak pernah kurang. Tapi kita yang kurang bijak memakainya. Prinsip manajemen waktu dan mahasiswa muslim. Sebagai mahasiswa muslim, kita itu punya panduan dari Islam untuk mengatur waktu. Ada 4 prinsip utama. Yang pertama ada niat dan prioritas. Kita bisa awali setiap aktivitas kita dengan niat ibadah. Kalau kita mau belajar, kita bisa ucap bismillah. Kalau mau belajar pun bisa jadi pahala. Karena kalau diniatkan karena Allah, itu kan bisa menjadi hal baik yang kita lakukan dalam dunia. Kita bisa tentukan prioritas kita, mana yang wajib, mana yang penting, mana yang bisa ditunda. Yang kedua itu ada jadwal teratur. Kita bisa gunakan planner atau aplikasi. Coba bangun lebih pagi, karena waktu pagi itu adalah waktu yang penuh berkah. Yang ketiga itu udah hindari menunda. Jangan tunda kebaikan dan pekerjaan. Semakin ditunda, itu semakin berat rasanya. Dan yang terakhir itu ada seimbang dunia dan akhirat. Jangan hanya pada fokus, pada kuliah atau tugas. Luangkan coba waktu untuk ibadah, keluarga, dan kegiatan sosial. Tips praktis untuk mahasiswa. Ini ada beberapa tips ringan yang kita bisa terapkan. Yang pertama itu bisa kita sholat tepat waktu. Itu bentuk manajemen waktu yang baik. Kita bisa buat target harian untuk kurangin main HP. Kita bisa tidur yang cukup dan bangun pagi untuk melakukan aktivitas-aktivitas. Dan kita bisa menggunakan waktu malam untuk refleksi dan doa. Biar kalian juga bisa tidurnya jadi lebih nyenyak. Dan semoga-moga juga bisa mimpi indah kan kalau mau tidur. Ini contoh pola harian mahasiswa yang menurut saya ini efektif untuk mahasiswa bagaimana mereka bisa memanajemen waktu dengan sosial, ibadah, dan akademiknya. Jadi waktu untuk jam 4:30 pagi sampai jam 6 kita bisa sholat subuh, zikir sebentar, lalu kita bisa olahraga ringan. Lalu habis dari jam 7 sampai jam 9 itu kita bisa melakukan persiapan untuk kuliah. Di jam 9 sampai jam 12 itu kita melakukan kuliah, ya belajar, dan melakukan aktivitas akademik. Dari jam 12 sampai jam 1 siang, kita bisa sholat zuhur, kita istirahat, makan. Jam 1 sampai jam 4, itu kita melakukan aktivitas kuliah lagi, lanjut, lalu kita pulang, atau mungkin di sini ada yang organisasi, maka
mereka tidak langsung pulang tapi melakukan aktivitas organisasinya terlebih dahulu. Jam setengah 6 sampai jam 9 malam kita bisa ngaji sebentar, ya mungkin 1 ain atau 2 ain sebelum sholat maghrib. Lalu kita lanjut sholat isya, makan, lalu kita review materi nih, apa sih yang kita tadi udah belajar di hari ini. Lalu dari jam 9 sampai jam 10 kita itu bisa doa malam, lalu tidur. Jangan kebanyakan begadang ya, karena itu nggak baik. Penutup dan harapan saya, teman-teman, waktu itu bukan sekedar berjalan. Waktu adalah kehidupan itu sendiri. Siapa yang menyia-nyiakan waktunya, berarti sedang menyia-nyiakan hidupnya. Kita harus mulai dari hal kecil terlebih dahulu. Pertama bisa disiplin waktu sholat, 2 tepat waktu mengerjakan tugas, yang ketiga itu kurangi menunda kebaikan. Ingat pesan ulama, barang siapa hari ini lebih baik dari kemarin, maka ia adalah orang yang beruntung. Mari kita jadikan waktu sebagai sahabat, bukan musuh. Semoga Allah menuntun kita menjadi mahasiswa yang produktif, disiplin, dan diridhoinya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudara Arya Putra. Semoga yang mendengarkan dapat lebih baik dalam manajemen waktu untuk beribadah. Selanjutnya marilah kita dengarkan ceramah dari Saudara Lilo Berindo dengan tema narkoba. Kepada Saudara Lilo Berindo, waktu dan tempat dipersilahkan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuridin Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'dun. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua sehingga bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam mari kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membebaskan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti cahaya sinar matahari pada pagi hari ini. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah yang berjudul narkoba. Teman-teman yang saya cintai, kita semua tahu bahwa bangsa kita sedang dilanda masalah yang sangat serius. Masalah yang membuat orang tua merasa sedih. Masalah yang membuat para guru, dosen khawatir hingga pemerintah pun menjadi bingung. Masalah tersebut adalah penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda. Hampir di setiap saat kita mendapatkan berita baik di media elektronik atau media cetak yang menyebutkan kondisi generasi kita semakin buruk. Sebagai contoh, beberapa siswa tertangkap basah membawa obat-obat terlarang dan beberapa remaja lain ditangkap karena melakukan pesta narkoba. Bahkan beberapa laporan mengatakan bahwa mereka tidak hanya menjadi pemakai narkoba, tetapi mereka menjadi pengedar narkoba juga. Ironisnya, di kota-kota besar hal semacam ini bukan suatu fenomena yang aneh lagi, melainkan suatu hal yang biasa. Pemerintah telah menyatakan bahwa narkoba sebagai bahaya nasional yang harus diantisipasi dan diberantas oleh siapapun. Hal ini berarti bahwa setiap orang harus ikut andil dalam mencegah dan mengatasi masalah tersebut.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 90, Ya ayyuhallazina amanu innamal hamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amal syaitani wajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Dan juga hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad dari Ummu Salamah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang dari segala yang membaukan dan mufatir yang membuat lemah. Hadis riwayat Abu Daud 3686. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini dhaif. Jika khamr itu haram, maka demikian pula dengan mufatir atau narkoba. Narkoba merupakan khamr masa kini. Tidak ada dalil Al-Quran atau hadis yang secara spesifik menyebutkan tentang narkoba. Tetapi pengharaman narkoba adalah sesuatu yang telah disepakati oleh ulama. Bahaya dan kerusakan yang ditimbulkan dalam konteks individu, masyarakat maupun negara. Dan juga Allah telah berfirman pada surah Al-A'raf ayat 157 yang berbunyi, Wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharimu alaihimul khaba'ith, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Dalam ayat ini dinyatakan bahwa segala hal yang buruk termasuk narkoba diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buruk di sini dalam artian tidak baik untuk kesehatan, merusak fisik dan psikis. Selain secara kesehatan, narkoba juga merugikan menurut aspek sosial. Di dalam aspek sosial dijelaskan bahwa pengguna narkoba dapat melanggar norma sosial yang berlaku di dalam masyarakat. Selain dua aspek segala tersebut, narkoba juga berdampak di dalam aspek ekonomi. Sebagai contoh segala butir obat saja. Maka dengan hal itu timbul permasalahan ekonomi di kehidupan para pecandu. Beberapa aspek yang telah disebutkan membuktikan bahwa narkoba merupakan barang haram yang sangat dilarang untuk disalahgunakan. Demikian bahasan singkat saya mengenai hukum seputar narkoba. Intinya, Islam sangat memperhatikan sekali keselamatan akal dan jiwa seorang muslim sehingga sampai dilarang keras berbagai konsumsi yang haram seperti narkoba. Namun demikian, karena pengaruh lingkungan yang jelek, anak-anak muda saat ini mudah terpengaruh dengan glamornya dunia. Minum sirup dengan selasih. Cukup sekian serta terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudara Lilo Berindo atas materi yang telah disampaikan. Semoga yang mendengarkan mendapat hikmah dan syafaat dan dapat menjauhi hal-hal yang berbahaya di dunia ini. Baik, selanjutnya mari kita dengarkan ceramah dari Saudari Finkan Aulia dengan tema ibadah. Kepada Saudari Finkan Aulia, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'dun. Segala puji bagi Allah, Sang Penguasa alam semesta. Semoga salawat serta keselamatan kita tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita, Rasul kita, beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya semua. Amma ba'dun. Yang saya hormati Bapak Andri Gunawan, SPDI BA Hons, MAG, dan serta teman-teman yang saya cintai dan banggakan semua. Teman-teman yang dirahmati Allah, pernah gak sih kita tuh merasa bahwa
hidup ini tuh cuma rutinitas biasa. Seperti bangun pagi, kuliah, main, makan, tidur, begitu saja setiap hari. Kadang tanpa sadar, langkah-langkah kita hanya sekedar berjalan tanpa arah yang jelas. Padahal kalau kita sedikit saja mengubah niat, selangkah yang kita ambil bisa bernilai ibadah di sisi Allah. Selama ini kita sering menganggap ibadah itu cuma sholat, puasa, atau mengaji. Padahal makna ibadah itu bisa lebih luas ya teman-teman. Selama kita niatkan segala perbuatan yang baik, bahkan hal kecil pun bisa jadi ibadah. Allah pernah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dalam surat tersebut menjelaskan bahwa Allah itu memerintahkan kepada Muhammad untuk tetap teguh dan menyerukan umat-umatnya agar menyembah hanya kepadanya. Karena itu merupakan tujuan utama dari penciptanya. Allah juga menegaskan bahwa Dia itu tidak menciptakan jin dan manusia untuk kepentingannya sendiri, melainkan agar mereka menjadikan ibadah kepadanya sebagai tujuan hidup. Sebab ibadah tersebutlah sejatinya membawa manfaat bagi mereka tersendiri. Kemudian Imam Ibnu Taimiyah rahimatullah menjelaskan ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi Allah, baik berupa ucapan maupun perbuatan yang tampak maupun yang tersembunyi. Ibadah sebagai penghubung dengan Allah, yang dimana ibadah adalah jembatan yang menghubungkan seorang hamba dengan Rabb-nya. Dengan ibadah, hati kita bisa menjadi tentram, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Ar-Rod ayat 28 yang berbunyi, "Alladzina amanu wattahma'innu qulubuhum bizikrillah ala bizikrillahi tahma'innul qulub." Dalam surat ini menjelaskan orang-orang yang memperoleh petunjuk adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, serta hatinya menjadi tenang dan damai. Karena senantiasa mengingat Allah, ketahuilah hanya dengan terus mengingat Allah, hati akan merasakan ketentraman yang sejati. Nah, di sini ada keutamaan ibadah. Keutamaan ibadah itu ada 3. Yang pertama itu mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua itu membersihkan hati. Dan yang ketiga itu mendapat pertolongan Allah. Nah, di sini ada bentuk-bentuk ibadah dalam kehidupan. Ibadah itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ibadah modhoh dan ibadah ghairu modhoh. Ibadah modhoh itu ritual murni yang dari Allah langsung. Contohnya itu sholat, zakat, puasa, haji. Nah, ibadah ini tuh juga harus sesuai dengan syariat, tidak boleh ditambah atau dikurangi. Yang kedua itu ibadah ghairu modhoh, yang dimana ibadah umum. Contohnya itu seperti menuntut ilmu, bekerja dengan halal, berbakti kepada orang tua, dan menolong sesama, bahkan tersenyum juga termasuk ibadah. Bagaimana sih cara kita agar beribadah itu bernilai di sisi Allah? Ada 2 cara. Yang pertama, ikhlas karena Allah. Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung dari niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jika ibadah dilakukan karena ingin dipuji, maka tidak bernilai di sisi Allah. Yang kedua, sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang membuat perkara baru dalam urusan kami, agama ini yang tidak ada tuntunannya, maka ia tertolak. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bayangkan saja teman-teman, 2 orang yang sama-sama belajar, yang satu cuma belajar supaya nilainya bagus, yang satunya lagi belajar supaya bisa memberikan manfaat dan dapat ridho Allah. Perbuatan ini sama, tapi pahala dan nilai di sisi Allah itu sangat berbeda. Makanya yuk biasakan memulai sesuatu itu dengan niat karena Allah. Nah, di sini ada implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Ibadah itu bisa dilakukan di mana saja, di rumah, di kampus, di tempat kerja, di masyarakat. Jika di rumah itu
kita bisa membantu orang tua, mendidik anak atau adik dengan kasih sayang, terus menjaga kebersihan rumah. Terus di sekolah, di kampus itu kita bisa menuntut ilmu, menghormati guru, terus saling menolong sama teman. Kalau di tempat kerja itu kita tidak boleh curang, terus kita harus bekerja dengan jujur. Nah, di masyarakat itu kita menebar salam, menjaga ukhuwah, dan saling membantu saat kesulitan. Teman-teman yang dirahmati Allah, mulai hari ini, mari kita ubah cara pandang kita terhadap hidup. Jangan biarkan langkah kita hanya berjalan tanpa arah. Niatkan setiap langkah, setiap usaha, setiap aktivitas semua karena Allah. Karena kalau niat kita lurus, hidup kita akan dipenuhi dengan keberkahan dan setiap langkah kita akan menjadi jalan menuju surga. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang selalu melangkah di jalan kebaikan dan setiap detik hidup kita diberikan ibadah di sisinya. Amin amin ya robbal alamin. Sekian pidato saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penampilan hari ini. Mari kita ucapkan terima kasih banyak kepada para peserta yang telah tampil hari ini. Mari kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.